dimanapun kalian lagi di rumah, lagi di jalan, yuk mari kita sama-sama kita mau nyanyikan nyanyian kita kepada Tuhan. Amin. Kita mau biar firman bertahta di atas pujian kita, amin. Mari nyanyikan sama-sama lagu ini. I raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. Let's praise a hallelujah again for him. Yes. Amen, Lord. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. Let's say it again. I'll raise a hallelujah. I raise a hallelujah. In the middle of mystery, in the middle of everything in our life, we will raise a hallelujah to you, Lord. I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. We want to sing it a little louder in the presence of our enemies. Let's sing it a little louder, guys. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a
Thank you for the Holy Spirit that you provided for us so that we can live by day, loving and being more and more of you, God, because your Holy Spirit rests on us. Thank you, God. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around, that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around, that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around, that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place, fill our hearts
is here. Let's see it again. A miracle can happen now as we believe for God. For the Spirit of For the your Spirit is here. The evidence is all around. For the Spirit of the Lord is here. Shalom Fuse Jakarta. Have a good Sunday everybody. Bagaimana keadaan saudara? Saya percaya masa-masa walaupun pandemic, after pandemic tidak mengurangi rasa sukacita kita dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. So terima kasih untuk all the pastoral Fuse Jakarta. Terima kasih untuk Pastor JJ, Gary, Grits, and Joel. Thank you for inviting me to speak untuk keluarga besar Fuse Jakarta. Dan saya pribadi saya mengikuti pertumbuhan daripada komunitas ini sejak awal dan sungguh saya melihat bahwa there's a power of community. Bahwa Anda dari sekedar teman, mungkin sehabis kampus, sehabis kuliah, tapi bisa menjadi keluarga Tuhan, tubuh Kristus yang diberkati Tuhan. Keep going, Fuse Jakarta, I support you. Salam dari Growth Center, baik di Jakarta, Bekasi, Manado. We support you all and we love you all. Saya akan bagikan hari ini dengan satu judul yaitu A Label Maker, pembuat label. Label adalah sesuatu di mana kita hidup sehari-hari. We live with label. Tidak mungkin kita selfie atau ambil foto sendiri di warteg. Tapi begitu kita minum kopi yang lambangnya hijau, yang di mana labelnya hijau yang membuat lebih mahal, kita langsung harus kudus selfie. Kita harus foto barang-barang berlabel. Bagaimana kalau kita pakai jam tangan 1 juta rupiah dengan jam tangan ratusan juta rupiah, berat angkat tangannya sudah beda. Label seringkali membuat hidup kita berbeda. Pakai sepatu yang cuma berapa ribu dengan pakai sepatu yang berlabel dengan merek-merek GC atau merek-merek LV, jalannya beda. Nggak mau kena becek, nggak mau kena apa. Saya percaya label telah membuat the millennials atau bahkan the Z generation berubah cara consumption mereka. Tapi saya percaya di balik semuanya ini, kita belajar bahwa hidup hanya bukan sekedar mengejar label, mengejar merek mobil, mengejar standar kekayaan. Dan hari-hari ini kita belajar bagaimana fungsi daripada berkat itu. Fungsi bagaimana sebetulnya itu bisa membangun masa depan kita atau tidak. Tapi itu bisa dipungkiri bahwa kita hidup dengan label. Kita berusaha mencapai label tertentu. Bahkan orang tanpa kita sengaja, kita welcome orang to label us. Mungkin ada beberapa kita yang melabel teman kita, oh dia Mr. Smiley, karena apa? Sering ketawa gitu, sering dia terlalu sukacita, langsung manusia gampang melabel orang itu sebagai Mr. Smiley. Atau Mrs. On Time, karena dia nggak pernah telat. Well, dengan gampang orang bilang, atau Mr. Rapi, karena dia selalu kelihatan necis dari semuanya. Tapi kita nggak tahu di latar belakang dia, mungkin sang Mrs. On Time ini pernah terlambat interview sehingga dia kehabisan atau kehilangan pekerjaan yang dia mau. Sehingga mulai saat itu dia membentuk dirinya menjadi on time. Mr. Smiley mungkin dia memendam ada sakit hatinya. Dia berusaha menutupi dirinya dengan tertawa. Membuat humor padahal dia sedang mengalami hal yang menyedihkan. Ataupun yang lainnya. Manusia gampang sekali mengejudge bad mood, pemarah, Mr. Angry, Mrs. Sensitive, Mr. Overweight, well, you know, like me, gitu. Seringkali dengan mata kita gampang membuat label. Dia sensitif, dia nggak murah hati, dan banyak kita masalahnya. Waktu pertama orang kasih label dalam kehidupan kita akhirnya hidup dengan label-label itu. Celakanya lagi kita bahkan menerima bahwa kita seperti orang-orang itu katakan. Ya mungkin gue orangnya pemarah, mungkin gue orangnya nggak bisa
gak bisa mengampuni. Ya mungkin gue ditentukan seperti ini. Dan kita menjadi menghidupi label-label yang manusia berikan. Ingat Yabes lahir dengan label artinya sakit. Even his mom kasih nama label dirinya adalah sakit, pain. Yabes artinya sakit. Di tengah semua nama-nama yang indah daripada saudara-saudaranya, Yabes diberi label sakit. Saudara bisa bayangkan label sakit itu sudah menjadi identik dengan dia. Dia pergi kemana-mana, orang bilang, itu si sakit, oh itu yang dikutuk. Bahkan di sekolah orang sudah terbiasa melihat sang sakit ini. Tapi semua tahu the prayer of Jabez, doa Yabez. Dan saya percaya disebut doa Yabez bukan cuma karena Yabez doa cuma sekali. Saya percaya Yabez berdoa setiap kali. Bahkan orang bisa memberikan nama, oh ini doanya Yabez. Karena seringkali identik dengan Yabez. Dan bahkan doanya ini melebihi label-label sakit dikutuk yang manusia sudah berikan. Bayangkan dia berdoa, berkati aku berlimpah-limpah. Saya percaya teman-temannya pasti ketawain dia. Jabez, ngaca dulu nama lu aja udah sakit. Masa mau diberkati berlimpah-limpah. Tapi dia terus berdoa, perluas daerahku Tuhan. Oh bahkan mungkin mamanya sendiri pun bilang, nah ngaca dulu, kamu namanya sakit. Tapi dia terus berdoa, dia katakan biarlah tangan Tuhan yang melindungi aku, yang menyembuhkan aku. Mungkin even devil, even iblis ngetawain dia. Tapi I love what the Bible said about prayer of Jabez. Doa Yabez itu ditutup dengan satu proklamasi sorga dan Tuhan mengabulkan doa Yabez. Yes, ibunya, teman-temannya, bahkan iblis sudah mengecap dia orang yang sakit, yang dikutuk, yang gak akan berhasil, yang gagal terus, si mandul. Tapi Tuhan merubah label daripada Yabez menjadi diberkati berlimpah-limpah. Menjadi daerahnya diperluas dengan tangan Tuhan yang menyertai dia. Dan yang luar biasa adalah Yabez, label barunya, Tuhan mengabulkan doanya. Well, look at my life. Seringkali waktu saya melihat diri saya menjadi seorang pastor, gembala, and I'm love to young people, next generation, dan Tuhan percayakan gereja Grow Center saya gembalakan. But look at my past. Saya pernah mengalami label-label dalam kehidupan saya. Saya ingat sekali saya lahir dari orang tua yang waktu menikah muda. I don't blame them. They love each other waktu itu. Dan mereka menikah dengan keadaan masih muda dan orang tua saya belum siap punya anak. Dan yang paling penting dalam keadaan mereka waktu itu, mereka belum kenal Kristus. Sehingga mereka belum kenal yang namanya kasih Bapa, bahwa anak itu kalau di kandungan harus didoakan. Yang terjadi adalah mereka sempat menyesal, bahkan mau menggugurkan saya. Dan puji Tuhan saya lahir masih sempurna, masih punya 5 panca indera yang baik dan semuanya saya boleh lahir. Tetapi ada satu label yang manusia nggak bisa lihat, tapi ditaruh dalam hidup saya, yang manusia nggak bisa reject, yang nggak bisa mendeny adalah I am rejected. Saya lahir dengan label rejected. Saya ditolak. I can feel that rejection spirit. Saya bisa merasakan bahwa waktu umur 4 bulan saya harus dipisahkan dengan orang tua saya. Saya hanya melihat mereka dengan foto setiap pagi. Sapa mereka dengan nama papa, mama. Waktu mama saya kembali dari luar negeri setelah sekolah 2 tahun. When I meet them, saya panggil mereka papa mama seperti nama. And I feel rejected. Dan bukan hanya rejected, bukan hanya merasa ditolak, tapi saya mulai dapat, iblis mulai kasih satu label dalam kehidupan saya, itu minder. Saya menjadi low esteem. Buat saya waktu itu untuk berdiri di depan orang seperti ini. Bicara, nyanyi, hal yang impossible.
Pelajaran nyanyi 0, pelajaran deklamasi 0, puisi 0, because I just stood up, freeze, because rejected, minder, itu saya bawa. Dan saya ingat umur 10 tahun saya ketemu dengan paranormal di rumah paman saya. Dan di situ waktu dia lihat tangan saya dan dia berkata, walaupun mungkin itu bercanda, walaupun itu, tapi it could be serious. Tapi dia bilang, wow, kamu ini kayaknya akan punya istri 3 katanya, saudaraku. Can you imagine? I have 3 wives. Now I have 1 wife. I'm happily married. Dan saya tahu the one is enough for me. Tapi waktu itu saya kaget, udah kena rejected labelnya, kena minder. Now I have once again I'm gonna be committed adultery, perzinahan. Yeah, because I have 3 wives. Dan saya akan terkena hal itu. Dan yang luar biasa, bahkan waktu dia lihat lagi paranormal ini wajah saya, dia bilang, wah ini anak hokinya kurang katanya. Wah, bayangin, udah itu nggak beruntung, ya. Udah minder, udah nggak punya rasa, udah rasanya minder, udah rasanya ditolak, udah rasanya ada perzinahan. Saya dibilang akan mati muda, dia bilang anak ini nggak akan lewat umur 40. Saudara bisa bayangkan saya kena satu label lagi. It's enough place, okay. This is mati muda. So saya bayangkan saudaraku, setiap pagi saya bangun, walaupun ini label ini nggak ditaruh, but the label stick with me. Dan saya mulai hidupi, yes, I am rejected. Yes, aku emang orang yang low esteem. Boro-boro punya mimpi. Boro-boro punya rasa untuk bisa melihat. Karena saya hidup dengan peperangan ini. Yes, saya dealing with perzinahan. Pornografi is become my number 1 enemy waktu itu. Dan luar biasa saya udah takut mati muda. Dan ini saya tidak membohong bahwa dalam kehidupan pernikahan saya di awal-awal, saya pun sempat mengalami ini, dosa perzinahan. Bahkan saya sempat kena kanker tiroid yang waktu itu dikatakan, oh bisa mati muda. Sudah bisa bayangkan all this label. It's become haunted me untuk bertahun-tahun. Sempat saya hampir mau menerima label ini. But one day, I met Jesus in one camp. Dan di situ Tuhan berkata, no. You are not rejected, but you are restored. Well, I don't know, I cannot read this, but rejected become restored. I am restored. And I am healed. I love this. I am healed. I am new creation. Tuhan kasih label-label ini. And one things, I am more than conqueror. Aku ini pemenang. Wah, look at this. Saya ingat waktu di retreat itu. God gave me these all labels. Di balik semua label yang begitu membuat saya takut dan gentar. God give me a new chance. And I know hidupku saat ini bukan ditentukan oleh perkataan manusia. Bukan oleh paranormal. But hidupku ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Come on, can you say amen, hallelujah. So I challenge you, saudara dengar hari ini. Saudara dengar firman ini. Mungkin orang tuamu bisa kasih engkau label-label ini. Tapi saya percaya hari ini pertanyaan saya, who has the right to make label? Siapa sih yang punya hak untuk membuat label dalam hidup kita? Atau siapakah yang punya hak untuk kasih label? Think about this. Maka yang pertama yang bisa punya hak kasih label, yang pertama adalah the manufacturer. Dan hanya Nike Corporation yang bisa membuat Nike asli. Bukannya di Mangga 2 yang mungkin kelihatannya seperti Nike, tetapi Nike-nya bukan pakai E tapi pakai I begitu kan. Kita bisa pakai logonya mungkin kebalik. Tapi saya percaya di sinilah yang punya hak untuk kasih nama Rolex pakai X bukan pakai K begitu.
adalah Rolex yang ada di Swiss. Sudah bisa bayangkan bahwa yang bisa kasih nama mobil itu Mercedes adalah German factory. Tidak ada lagi orang di dunia yang bisa klaim siapa yang punya hak untuk memberi label kecuali yang membuat. So we agree here bahwa di setiap, bahkan di dunia ini, yang bisa mengklaim bahwa yang bisa memberikan nama kepada ciptaannya itu adalah mereka yang memanufacture. Kenapa kita begitu masuk ke satu pesawat dengan logo Boeing, langsung kita ngerasa aman dan bisa tidur dengan nyenyak. Tapi kalau mungkin kita masuk made in Vietnam, mungkin I love Vietnam, mungkin made in negara-negara yang gak yakin bisa buatannya. Kok bisa masuk pesawat itu dan langsung berbahasa roh tentunya. Karena apa? Label represent the manufacturer. Kita bisa aman maupun mahal, kita mau beli merek-merek handphone tertentu. Why? Karena kita tahu who is the manufacturer. Kita mau beli yang mahal karena kita tahu pembuatnya, kita tahu pabriknya terjamin, punya sertifikat dan bukan barang KW. Jadi kita agree bahwa yang bisa membuat label yang pertama adalah manufacturer. Yang kedua, yang bisa memberikan nama atau label kepada barang itu adalah the purchaser atau orang yang sudah membeli. Masih ingat gak saudaraku, waktu saya dulu, mama saya takutnya ketukar-tukar. Semua barang-barang saya dulu dikasih label, ya nama saya. Botol minum, Andi Cokro, ya semua dikasih label, dikasih nama semua. Supaya gak ketukar, ya mulai kotak pensil sampai segala macam. Bahkan even my underwear, come on mom, termasuk underwear saya ada dulu, saya kira itu merek, selalu ada lambang AT. Saya kira ini merek gitu. Ternyata setelah saya gede, that was my name. Nama saya inisialnya Andi Cokro AT. Semua barang-barang kaos kaki, semua celana dalam saya, baju dalam ada tulisan AT. Tetapi gak mungkin mama saya beri kasih nama AT di barang-barang itu sebelum dia beli. Bisa ditangkap satpam. Waktu engkau sudah beli, kau sudah bayar lunas, dapat bondnya, you can name anything. Bisa tulis apa? Property of Andi Cokro. Apapun ya, engkau bisa taruh di situ. Karena engkau sudah beli dengan lunas. Dan yang ketiga, yang bisa kasih nama atau label adalah the owner. Jadi tadi yang pertama manufacturer, kedua the purchaser yang beli, ketiga adalah the owner atau yang empunya. Hanya yang punya rumah yang bisa tulis di depan sold atau for sale. Gak mungkin saya ke rumahnya JJ lalu saya bilang for sale, Andi yang jual lagi ya. Gak mungkin saya pergi ke rumahnya Gary dan ke mobil kesayangan dia Land Rovernya, saya tulis for sale, nah, duitnya buat grow center, gak mungkin, ya kan? Hanya Gary yang bisa jual Vespanya, amin Gary, hanya Gary yang bisa jual mobil-mobilnya karena dialah the owner, dipercaya. Ya, jadi kita sepakat ini dunia percaya bahwa tiga hal inilah yang bisa memberi label, yang membuat, yang membeli, dan yang empunya. Pertanyaannya yang kedua, who has right to label you? Tadi yang pertama, who has the right to make label? 3 jawaban tadi. Tapi sekarang, siapa yang punya hak sih melabel hidupmu, melabel engkau? Kita baca di Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau. Hai Yakub, yang membentuk engkau. Hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Perhatikan ini, sekarang, now, listen to this, Fuse. Now, sekarang,
beginilah the word of God yang menciptakan engkau, yang membentuk engkau. Cipta ini adalah form, membentuk, to create, yang molding kamu. Kata cetakan, kata membentuk adalah kata manufacture. Mungkin kau bilang, aduh aku ini barang rejectnya Tuhan. Kenapa mungkin Tuhan ngantuk kali waktu aku kepencet tombol hitam terus, atau tombol pesek terus. Mungkin ini, kenapa rambutku keriting, Tuhan mungkin salah pencet. But no, Tuhan yang membuat engkau. Maka dialah yang punya hak untuk melabel siapa engkau. Dia yang punya hak untuk memberikan nama kepadamu. Bahkan kedua dikatakan, jangan tahu sebab aku telah menebus engkau. Kata menebus adalah membayar dengan lunas. Siapa yang punya hak untuk memberi what label? The purchaser. And Jesus is the purchaser. Dia sudah beli engkau dengan lunas. Waktu dia berkata tetelestai, it is finished. Setelah selesai, engkau bukan lagi kutukan. Engkau bukan lagi produk orang tuamu. You are the new creation. Engkau ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, bro, sis. Engkau ciptaan yang baru. Can you say amen? Saya percaya waktu dia beli engkau, dia yang sudah memberikan nama yang baru, restored. Kau dipulihkan. You are precious, engkau berharga. You are chosen, kamu dipilih. And you are blessed in the name of Jesus. Bahkan dikatakan dalam ayat Yesaya 43 ayat 1 yang terakhir, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. You are, I am the owner of your life. Kamu ini kepunyaanku. Tuhan berkata, tadi yang ketiga tadi, yang bisa beri label adalah the owner. Do you agree? Kamu setuju gak bahwa He's the owner of you? He is the owner of your future. He's the owner of your wealth. Dan saya percaya mungkin hari-hari ini engkau begitu diberkati. Bisakah engkau berkata, no. It's belong to Jesus. Dan saya percaya yang terutama adalah mengenai hidupmu. Bahwa dia yang mempunyai engkau, dia melindungi engkau, dia memelihara engkau. Karena engkaulah yang merupakan the property of Jesus. Mungkin di balik semua label-label ini yang menutupi hidupmu. Temukan satu label kecil yang mungkin udah tertutup, udah ditimpa dengan berbagai macam repaint, cat dunia yang membuat kelihatan mulus di luar, yang kelihatan hanya kinclong di luar. Tapi down, di cat yang paling dalam ada label property of heaven. Kalian adalah miliknya sorga. Dan saya suka sekali Roma 12 ayat 2. I'm gonna close with this. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa ini artinya berubah sesuai dengan pola dunia ini. Atau cara pikir dunia ini. Tetapi berubahlah, be transformed oleh pembaharuan budimu. Renewing of your mind. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. So, waktu kita kecil kita suka sekali main label. Kita suka sekali main label maker. And we make joke with that. Sometimes we put label on somebody. Or hidupmu penuh dengan label-label yang orang taruh dalam hidupmu. So, why don't you just meditate for a couple of minutes. Mulai renungkan apa yang kamu dengar hari ini. Mungkin engkau hidup dengan label-label itu. Bahkan engkau sudah mulai percaya bahwa engkau memang ditentukan menjadi anak tirinya Tuhan. Tuhan gak cinta sama engkau. Nobody love me. I was hated, unwanted, bahkan hancur. Well, dunia gak bisa lagi menerima barang reject.
Dunia nggak bisa menerima barang yang sudah cacat. Tapi saya percaya oleh sebab itu hari ini kembali kepada yang membuat engkau. Bahkan dikatakan dalam kandungan ibumu, dia yang menenun engkau. It's the word of manufacture sekali lagi. Menenun, pabrik. Dia yang menenun kita. Jadi jangan izinkan orang lain, bahkan orang tuamu sendiri memberi label pada dirimu. Hanya Tuhan, the creator, yang membuat engkau yang sanggup. Dan ingat, di kayu salib itu, kenapa dia menjadi tertolak? Supaya engkau yang tertolak hari ini bisa mengalami penerimaan. Kenapa dia yang benar menjadi salah? Supaya engkau yang difitnah bisa punya, I have a future. Because Jesus telah membeli aku dengan lunas. Sehingga aku bukan lagi pecundang tetapi pemenang. Dan percayalah, He's a good owner. Dialah pemilik yang baik dalam kehidupanmu. Dia memiliki engkau. Dia yang selalu ada dalam kehidupanmu. Dan dia Allah yang ada di tempat ini. Yuk kita doa sebentar. Izinkan Roh Kudus yang berbicara kepada setiap saudara yang mendengar hal ini. Dan Tuhan, kalau Tuhan bisa sembuhkan Yabes dari seorang yang sakit menjadi Yabes yang diberkati berlimpah-limpah, yang diperluas daerahnya dan tangan Tuhan menyertai dia. Tuhan bisa melakukan yang sama dengan hidupku. Mungkin 2,5 tahun pandemik ini ada banyak label yang kamu terima. You lost someone that you love. Kamu kehilangan seorang yang kamu kasih, mungkin orang tua, mungkin siapapun. Ini ada satu label yang rasanya yatim piatu, gak disayang Tuhan. Mungkin engkau merasakan Tuhan mana, dan engkau taruh itu di hatimu. Yuk, kita cabut setiap label yang bukan Tuhan taruh. Apa yang manusia dan iblis taruh dalam hidup kita, biarlah label-label itu diangkat. Dan biarlah hari ini, dengan kepala tegak dan terangkat, kita bisa berkata, I am restored, I am healed. Let the love of Jesus, kasih Tuhan menyembuhkan, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan yang membangkitkan engkau. Dan saya percaya, Lazarus sempat dapat label rest in peace. Tetapi waktu Yesus berdiri di depannya, dia merubah rest in peace menjadi kebangkitan dari kubur itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bless you. Fuse. Pick up a God's community. Let's impact Jakarta in Jesus' name. Amen.